Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-13 season yang kedua. Kembali lagi bersama Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini kita akan membahas satu hal yang sudah cukup lama tentunya kita tunggu-tunggu, yaitu munculnya sinyal-sinyal kebangkitan IHSG dalam 1-2 minggu terakhir ini. Sinyal ini sudah kita tunggu karena kita sadar bursa saham sudah bergerak cukup lesu selama 2-3 bulan terakhir ini karena krisis bandar, sempat digorengnya cryptocurrency dan eksodus para investor retail yang banyak meng-cut loss sahamnya, mengembalikan sahamnya di harga bawah untuk dibelikan kripto di harga pucuk tentunya sebelum dibanting, dan efek kondisi-kondisi tersebut terhadap IHSG ke depan juga. Saya juga akan membahas tentang keputusan keluarnya Morgan Stanley dari market Indonesia ke depan, juga membahas tentang komisaris baru dari Telkom juga. Oh ya, yang hot juga persidangan, update persidangan kasus Jiwasraya yang sebenarnya bisa memberikan dampak cukup menarik, cukup mudah-mudahan positif buat pertumbuhan IHSG ke depannya dan pertumbuhan dan kesehatan bisnis perbandaran tentunya di bursa saham yang adalah fondasi utama dari bursa saham seluruh dunia kayak gitu. Jadi kurang lebih itu yang akan kita bahas. Oke, mari kita mulai. Oke, kondisi IHSG seperti dibahas tadi ya sangat-sangat positif saat ini. Kita ini hari libur, hari Selasa, hari Senin kemarin IHSG naik luar biasa 1,7%, di mana saham-saham unggulan dan saham-saham busuk sama-sama bergerak naik dalam seminggu terakhir ini, dan bagi Anda yang paham bandarmologi atau paham foreign flow menyadari bahwa pergerakan bandar saat ini sudah cukup berbeda dari 2-3 minggu sebelumnya, di mana hanya akumulasi sebentar, berhenti, akumulasi bentar, berhenti. Sekarang sepertinya bandar sudah cukup banyak akumulasi barang cut lossan retail di harga bawah, dan tampaknya mulai cukup agresif untuk menaikkan harga saham. Saya pribadi tahun ini sudah positif lumayan, terutama karena kenaikan 2 minggu terakhir kinerja portfolio saya sudah positif lumayan, dan saya pribadi happy dan ngerasa ini kembali lagi, sekali lagi terbukti bahwa orang yang fokus itu lebih mudah untuk cari untung. Mungkin yang fokus nggak selamanya, nggak setiap bulan profitnya paling banyak. Kayak gitu, karena saya harus akui kalau saya masuk ke masuk ke kripto bulan Januari lalu, terlepas dari apapun yang saya pencet, saya beli kayak gitu, profit saya akan jauh lebih besar bulan Januari lalu. Atau bulan Februari ketika masih sempat naik kripto, profit saya akan lebih besar kalau saya masuk ke kripto. Cuman seperti saya berulang kali katakan, saya memilih fokus karena saya tahunya di sini. Bahkan sejak bulan April, bulan Mei saya mengatakan sudah banyak peluang nih karena sudah terjadi eksodus dari investor-investor retail yang sudah dibanting bandar saham, dijatuhin, suruh cut loss di harga bawah, ngebalikin retail, balikin sahamnya lagi ke bandar, dan beli kripto yang sedang digoreng bandar. Kasihan ya mereka yang seperti itu, umumnya jadi rugi 2 kali kan. Banyak juga curhat-curhat 2-3 minggu terakhir ya, ruginya 2 kali. Di saham beli di atas, jual di bawah, beli dari bandar di harga atas, jual di bawah, di kripto beli di atas, dibanting sekarang nggak tahu, mungkin udah banyak stres, nggak tahu mau cut loss atau enggak. Seperti itu. Jadi memang gampang ngomong masa lalu, enak ya pindah dari saham ke kripto, pindah dari saham, emang gampang, cuma timingnya kan nggak selalu sama. Hanya karena Anda sudah profit taking di saham, bukan berarti kripto pas lagi dibanting, kan enggak. Jadi jauh lebih susah timingnya dan seringkali lebih banyak mencelakakan. At least itu yang akan Anda temui kalau Anda masuk ke forum-forum kripto gitu, isinya orang kayak udah setengah gila semua. Mereka masuk dengan tujuan yang sama karena dikomporin, dijebak sama mindset, wah ini koin digital jangka panjang, uang palsu yang akan merajai dunia, ini anjing digital dan lain-lain. Tapi ujungnya kalau timingnya salah, karena harus Anda sadari orang manggil Anda itu bukan supaya Anda untung, supaya di harga atas ada yang beli karena waktu itu udah digoreng. Kayak gitu. Jadi ini sesuatu yang ini, sementara IHSG sendiri udah naik cukup positif.
Nah ini minggu ini ya 5-6 hari terakhir ini kinerja terbaik saya di portfolio saya dalam 2 bulan terakhir ini karena hampir semua saham yang saya miliki naik, baik yang ada hubungannya dengan krisis bandar atau saham yang nggak ada hubungannya dengan krisis bandar atau saham blue chip, dan puji Tuhan saya udah positif lagi. Saya harap rekan-rekan juga seperti itu yang mau stick di sini kayak gitu. Optimisme market juga terlihat sudah sangat baik, di mana ini weekend lalu di saat orang mulai sadar akan bahaya dari trading uang palsu dan anjing digital, bursa kita semakin hari semakin ramai dan semakin banyak saham yang berterbangan. Menurut Anda, apakah tren positif IHSG akan berlanjut minggu depan? 58% yakin berlanjut, 48% ini. Jadi optimis retail mulai bangkit lagi karena melihat memang pergerakan bandar yang mulai pulih lagi, yang mulai akumulasinya mulai lagi, dan dan itu menarik menurut saya. Ini karena kalau Anda lihat pooling sebelumnya lebih umumnya trennya lebih ke negatif seperti itu. Hal yang positif lain tentunya adalah masuknya dana asing ke IHSG hari Jumat kemarin hari Senin kemarin ketika IHSG naik, sampai 1,69% dan investor asing masuk ke sebanyak 774 miliar. Banyak saham BRI, Telkom, Mandiri itu diakumulasi besar-besaran oleh asing, dan ya tentu karena ini saham yang dibandari asing, kalau asing beli harga naik karena asing beli artinya lokal jualan. Seperti itu, lokal jualan, asing beli, harga tentu sangat wajar kalau harganya naik. Seperti itu. Nanti juga di akhir saya akan bahas saham-saham analisa bandarmologi dari saham-saham yang terpilih dalam pooling 1,5 minggu yang lalu yang belum sempat saya bahas di podcast. Saya akan bahas update termasuk saham pergerakan bandar di BRI, Telkom, dan beberapa saham pilihan lainnya. Seperti itu. Kalau kita lihat IHSG, kalau kita lihat ini, atau kita langsung lihat chartnya aja. Kalau kita lihat chart IHSG, kita lihat investor asing itu sudah cukup aktif melakukan pembelian. Ini hal yang menarik. Makanya sepanjang bulan Mei ini saya mengatakan IHSG dalam kondisi yang baik, ada banyak peluang menarik. Karena salah satunya Anda bisa lihat, ini investor asing sudah melakukan pembelian dari pertengahan April lalu dan dilakukan terus sepanjang bulan Mei. Yes, IHSG memang baru digoreng seminggu terakhir. Kita lihat baru digoreng seminggu terakhir, tapi akumulasi asing sudah berlangsung cukup lama. Inilah peluang yang tidak disadari orang. Banyak orang yang menganggap asing masuk kok harga nggak naik, langsung nyerah. Ya udah deh, saya nggak ngikutin asing lagi. Saya berharap kebaikan asing aja, asing jualan malah dibeli sama mereka. Ya puji Tuhan ada yang seperti itu. Jadi akumulasi asing berjalan dengan baik, dan setelah berjalan dengan baik kita lihat IHSG mulai bergerak naik. Ini positif di berbagai sisi. Pertama, akumulasi asing artinya apa? Ini artinya berkurangnya kekhawatiran asing terhadap efek dari krisis bandar, efek domino. Karena kita tahu semua ini dimulai karena krisis bandar di pertengahan bulan Januari lalu. Ketika bursa lagi puncak-puncaknya, harga lagi bangkit-bangkitnya, semua orang lagi masukin duitnya ke bursa saham, tiba-tiba krisis bandar, tiba-tiba ARB berjilid-jilid. Semua dimulai di situ. Pada saat itu saya langsung mengatakan ini bahaya krisis bandar. Ketika para analis bilang ini koreksi biasa, saya bilang ini bahaya krisis bandar. Dan sebulan terakhir saya bilang ini tanda-tanda pemulihan, kondisi sudah mulai menarik. Saya sudah aktif lagi trading, saya bilang kayak gitu, dan ini juga terlihat dari kenaikan investor asing yang terus masuk. Kalau kita lihat ini anggaplah 25 hari terakhir investor asing di bursa kita, itu total dana yang masuk itu udah 1,2 triliun. Kita kurangin ya, coba 20 hari terakhir. 20 hari terakhir itu udah 2,2 triliun dana yang masuk. Jadi pelan-pelan investor asing masuk dari sini, kayak gitu udah 2,2 triliun. Belum besar memang, tapi ya kalau lokal masuk 2,2 triliun kan IHSG hancur. Kalau asing yang masuk beli dari lokal tentunya wajar kalau IHSG naik, dan harapan kita ini masih berlangsung lebih lama, dan ini tanda hal terpenting dari beraninya asing masuk. Artinya kekhawatiran akan likuidasi aset atau para big player lokal yang sedang nyangkut tiba-tiba menjual sahamnya ke asing ketika asing sedang goreng, ini sedang berkurang.
Karena kejatuhan IHSG disebabkan itu di sini ketika bulan Maret lalu ketika direktur baru BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin kurang paham saham bilang dia mau mengurangi porsi sahamnya, langsung dibanting sama asing. Mereka bilang mau mengurangi, bilang dulu lagi bukan mengurangi dulu gitu kan, di mana-mana orang jualan jangan bilang dia mau jualan kan. Saya mau kabur nih gitu, jangan lah. Namanya bilang baik-baik, bilang positif, bilang outlook positif biar asing beli, siapa tahu asing bisa ketipu atau at least retail ketipu semua karena analisnya bilang bagus dia jualan. Harusnya kayak gitu orang jualan. Bukan dibilang saya takut saya mau jualan nih, orang duluan jualan lah. Mereka jualan kan pakai prosedur, pakai perencanaan gitu. Baru rencana diomong kayak orang duluan jualan. Tapi tanda bahwa asing mulai masuk 1,5 bulan terakhir ini indikasi yang positif. Harapan kita tentu ini terus berlangsung, lokal-lokal masih agresif menjual sahamnya ke asing sehingga IHSG bisa terus bergerak naik ke depan kayak gitu. Itu harapan kita semua. Yang tentunya tradingnya mengikuti pergerakan asing, yang fokus cari untung aja, bukan fokus membahagiakan asing jualan malah kita beli. Hal-hal positif lain di bursa saham yang juga menarik dibahas adalah ini ada ngikut Goto tiket.com milik Jarum siap IPO di bursa. Ini juga hal sangat positif di bursa saham. Yang berpotensi ini targetnya tahun ini juga akan IPO tiket.com ini apa ya? Ya ini sangat bagus karena saya udah bilang dalam sebulan terakhir bahwa bursa kita itu kekurangan produk perusahaan baru, perusahaan yang at least terlihat punya prospek cerah di masa yang akan datang. Karena kita tahu udah ada disrupsi ekonomi, disrupsi bisnis di seluruh dunia, di mana bisnis konvensional pada turun. Nah, sementara bisnis startup yang sudah saya jelaskan pada bangkit. At least dari sisi market share-nya. Jadi ketika ada yang IPO, ini akan menarik perhatian. Apalagi kalau dibandingkan Goto, tiket.com milik Jarum ini jauh lebih simpel IPO-nya. Karena ini dia milik Jarum, ini corporate startup dimiliki Jarum Group. Sama-sama yang memiliki BCA, sama-sama yang memiliki Tower, dan kita tahu Jarum Group punya image atau punya, kok saya hilang kata-katanya, punya komitmen yang cukup baik dalam memaintain harga sahamnya. Kita lihat harga saham BCA, harga saham Tower gitu, di-maintain dengan baik, yang puji Tuhan itu berbuah baik bagi pemiliknya jadi orang terkaya di Indonesia selama beberapa tahun terakhir karena memang harga BCA di-maintain dengan baik. Jadi saya sih menunggu banget, mudah-mudahan tiket.com segera IPO. Pertama, karena ini memberikan opsi baru. Ini memberikan langkah pertama buat, saya nggak tahu Goto duluan atau tiket duluan, tapi ini memberikan langkah pertama untuk supaya ada perusahaan-perusahaan masa depan nih yang IPO. Karena di luar negeri sudah banyak, di market-market besar sudah banyak, di Indonesia harus segera dimulai. Terlepas nanti harga sahamnya turun atau naik, at least ada pilihan. Supaya IPO-nya nggak diisi saham-saham busuk semua. Orang-orang yang mau exit udah pasrah ngurusin bisnisnya seperti itu. Jadi ini satu harapan dan mudah-mudahan banyaknya saham ini juga akan menarik lagi investor asing masuk ke bursa. Karena banyak produk baru supaya kita jangan kayak supermarket ketinggalan zaman aja bursa kita. Hal menarik lain yang juga ada hubungannya adalah Morgan Stanley bakal tutup bisnis di Indonesia. Ini berita minggu lalu, di mana kalau dari dirut bursa mengatakan pembobotan saham di kawasan MSCI mulai terdesak oleh saham-saham China. Mungkin dengan semakin turun weight-nya ASEAN, termasuk MSCI, terdesak China dianggap emerging countries. Belum adanya penawaran saham perdana IPO dari perusahaan raksasa di luar kawasan ini semakin menarik nilai transaksi di kawasan ke kawasan lainnya. Sudah jelas di sini mengatakan Morgan Stanley keluar karena mungkin minatnya untuk ngegoreng saham di Indonesia berkurang. Minatnya untuk cari duit di Indonesia berkurang ya. Sebenarnya ini bukan hal yang besar sih, karena ya
Morgan Stanley boleh menutup brokernya, tapi saham yang dibeli Morgan Stanley akan dipindah. Sangat dipindah ke broker-broker lain. Broker-broker asing lain atau broker lokal lain. Karena saham milik asing nggak akan ini kan. Misalnya Anda punya akun sekuritas, Anda beli saham di sekuritasnya tutup bukan berarti saham Anda hilang kan. Saham Anda tetap milik Anda, cuma Anda harus switch ke sekuritas lain. Jualnya harus pakai sekuritas lain. Jadi ini sebenarnya, ini berbeda menurut saya kalau yang udah follow kami 4-5 tahun terakhir, 3 tahun lalu, 3 atau 4 tahun lalu kami sempat mengangkat satu berita yang menurut kami cukup mengkhawatirkan ketika 3 broker sekaligus memutuskan untuk keluar dari Indonesia. Deutsche Bank, Nomura, sama Merrill Lynch. Saya bilang waktu itu kami bahas itu 3 gajah keluar dari Indonesia. Itu mengindikasikan asing akan mengurangi transaksinya. Karena broker-broker ini kan kendaraannya di bursa kita, kendaraan yang dipakai di bursa kita. Kalau kendaraannya dikurangi 3 secara tiba-tiba, berarti artinya apa ya? Bisnis mereka di bursa kita akan berkurang. Itu 3-4 tahun lalu. Dan 3-4 tahun terakhir asing terus jualan di bursa kita. Jadi kekhawatiran kami pada saat itu terbukti 3 tahun ke depan. Terus Morgan Stanley, apakah ini mengindikasikan yang sama? Kalau menurut saya sih saya nggak sekhawatir itu ketika Morgan Stanley keluar. Apakah asing akan terus semakin keluar? Menurut saya sih enggak kayak gitu, karena ini lebih ke implikasi mungkin. Karena dulu asing lagi oke-okenya, tiba-tiba 3 keluar dan keluar. Dana asing pelan-pelan mulai keluar dan ujungnya lokal-lokal pada nyangkut kan ketika asing keluar. Cuma menurut saya, keluarnya ini hanya implikasi aja kejadian yang terjadi 3 tahun terakhir. Mungkin rencana ngurangin bisnis mereka di Indonesia itu terjadi 3 tahun yang lalu. Mereka sekuritasnya berhenti 3, dan pelan-pelan mereka keluar. Sekarang ngerasa, ternyata bisa kita kurangin 1 lagi. Atau Morgan Stanley ngerasa kepentingannya untuk buka broker, kembali lagi buka broker ya, karena bisnis Morgan Stanley di Indonesia masih bisa ada, saham-saham Indonesia di MSCI masih ada anyway, tapi mereka nggak ngerasa butuh pakai broker sendiri, pakai numpang broker orang aja, broker asing lain aja kayak gitu. Karena pada akhirnya satu hal yang bisa membuat kita positif adalah pada akhirnya pada akhirnya kepemilikan asing itu masih setengah di bursa kita. Walaupun kendaraannya berkurang, kepemilikan asing itu masih sekitar 1.800 triliun di bursa kita. Hanya karena Morgan Stanley tutup, nggak akan berkurang rupiah pun kepemilikan asing di bursa kita. Kepemilikan asing akan segitu-segitu aja di bursa kita, jadi menurut saya ini bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan besar-besaran. Tapi poin menarik yang dikatakan direktur bursa ini, belum lagi adanya penawaran umum saham perdana initial public offering dari perusahaan raksasa di luar kawasan ini semakin menarik transaksi ke kawasan lainnya. Jadi intinya, kembali lagi IPO menarik besar di dunia saat ini, semuanya IPO startup. At least mantan startup. Kayak gitu. Kenapa? Karena memang masa depannya ya memang ke arah situ. Itu realitanya. Di Indonesia belum ada nih, makanya saya bilang ini Indonesia butuh IPO seperti itu. Butuh IPO seperti itu supaya mudah-mudahan menarik lagi investor asing, jadi banyak pilihan. Karena kelebihan Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terbesar di Asia dan bahkan di dunia. Artinya apa? Indonesia punya market yang besar untuk startup itu tumbuh, karena startup yang dihitung traction, revenue, jumlah pengguna aktif itu parameter startup. Jadi startup di Indonesia itu punya peluang sangat besar kalau dibanding Asia Tenggara lainnya misalnya. Karena faktor pengalinya besar. Dan kembali lagi faktor pengali itu akan dibandingkan dengan startup di negara-negara lain kan. Startup di negara-negara lain, faktor pengalinya akan kalah dengan faktor pengali dengan penduduk di Indonesia. Jadi sebenarnya peluang masih ada, mudah-mudahan kedepannya ya Morgan Stanley keluar ya sudah gitu, apa juga yang saya berharap mereka nggak keluar, tapi kalau keluar ya sudah. Cuma ya yang satu hal yang kita tahu, asing masuk, IHSG langsung naik anyway.
Mau Morgan Stanley keluar atau enggak, asing masuk, IHSG langsung berubah kondisinya. Karena bursa kita masih dikuasai mereka. Masih jauh lebih baik bursa kita di bawah kendali penuh investor asing daripada investor lokal atau bandar lokal. Masih jauh lebih baik, terutama bagi yang bisa ngikutin pergerakan asing tentunya. Kayak gitu. Karena asing bagaimanapun nggak sekejam bandar lokal. Hal lain juga yang menarik untuk jadi pembahasan, itu ya minggu lalu di mana Amazon membeli MGM Studio MGM, ya Anda tentunya tahu studio MGM, salah satu yang buat James Bond dan lain-lain kayak gitu, ini dibeli. Apa yang mau saya sharing di sini, ini juga gambaran dari market di masa yang akan datang. Stock market 2.0 yang akan datang, di mana akan ada banyak perusahaan-perusahaan startup yang mengakuisisi perusahaan-perusahaan TBK, perusahaan-perusahaan yang udah mapan sebelumnya akan kebalik. Di awal-awal perusahaan besar yang mengakuisisi startup, sekarang kebalikannya. Atau Amazon yang mungkin udah nggak startup lagi, tapi arahnya ke situ. Arahnya ke situ, ada akuisisi karena ya akan semakin terfokus dan itu juga menariknya adalah yang dibeli itu umumnya adalah perusahaan-perusahaan busuk. Perusahaan-perusahaan yang udah kalah bersaing, yang nggak tahu ngapain, yang bisnisnya udah berhenti dan lain-lain, itu karena itu lebih murah dibeli dari ownernya, pemegang saham mayoritasnya, dan setelah dibeli dia akan digoreng-goreng. Itu at least yang kita lihat terjadi di banyak saham-saham yang dibeli. Jadi itu another opportunity dari busuk investing tentunya. Di mana perusahaan-perusahaan kuno yang PBV-nya besar, asetnya banyak, itu sudah benar-benar ketinggalan zaman. Kayak gitu. Orang ngelihat masa depan, kayak gitu. Yang ngelihat ya aset ya, Amazon asetnya apa gitu. Goto asetnya apa. Mereka butuh aset apa? Mungkin pertanyaan lebih baik, butuh aset apa mereka? Hal-hal yang di value zaman dulu sudah ini, sementara di sisi lain busuk investing itu kan ada saham-saham yang memang yang mungkin punya ini menarik untuk diakuisisi oleh mereka. Seperti bank rencana digital kayak gitu, daripada buat bank dari nol mendingan beli bank busuk. Atau bank kampung, bank di pasar-pasar dibeli jadi bank terbesar keempat di Indonesia saat ini, itu bisa dilakukan. Walaupun banknya belum beroperasi atau baru beroperasi awal-awal aja. Jadi ini buat yang jeli, ini juga peluang di mana busuk investing itu menarik karena barang busuk mungkin akan dicaplok, dia tetap busuk. Ketika dicaplok bukan barang berprospek. Kalau Anda lihat Bank Artos, Anda lihat gedungnya ini bank apaan gitu. Ketika dicaplok tetap, cuman ada tujuan yang lebih besar ke depan yang bisa kita incar kalau kita jeli. Dan bagi rekan-rekan yang ikut di saham-saham Lipo tentu merasakan luar biasanya ketika era itu momentum itu terjadi, di mana ya banyak yang untung sampai puluhan bahkan ratusan persen, bahkan ketika krisis bandar sekalipun. Jadi itu kuncinya yang bisa Anda perhatikan, itu juga yang saya lakukan di mana ini, carilah saham-saham yang tidak ada hubungannya dengan bandar-bandar yang sedang krisis. Yang sahamnya banyak dimiliki corporate atau pemilik owner awal dan lain-lain kayak gitu. Dan yang mungkin bisnisnya udah hampir-hampir mati. Itu juga menarik diakuisisi karena memang ini udah eranya busuk investing. Dan kalau kita lihat di bursa Amerika pun itu bukan hanya di Indonesia, di Amerika pun GameStop dan AMC ini semakin jadi fokus pembahasan lagi. Perusahaan-perusahaan yang mungkin revenue-nya secara value nggak ada, cuma seru digoreng-goreng untuk cari keuntungan. Dan ya menarik ini karena sebelumnya udah pembahasan anjing digital, sekarang balik lagi ke saham karena memang anjing digitalnya sudah dibantai. Bandarnya sudah profit taking. Ini hal menarik lain juga. Ini survei yang kami ini lakukan, di mana kami bertanya, bayangkan Anda menjadi pemilik bisnis yang cukup besar dan usaha Anda terus turun karena sudah ketinggalan zaman dan karena pandemi. Strategi apa yang menurut Anda paling menguntungkan untuk dilakukan? 1, terus berusaha membangkitkan lagi bisnis Anda.
Kedua, menjual aset-aset perusahaan supaya punya modal lagi untuk memulai bisnis baru. Ketiga, meng-IPO-kan perusahaan Anda dan menjual sahamnya ke publik. Ini kami tanya ini di Telegram kami, dan yang jawab sampai pada saat ini diambil, ini 3.500 orang. Dari 3.500-nya, 79%-nya menganggap solusi terbaik adalah IPO. Anda kalau punya perusahaan udah hampir busuk, mungkin ya. Hampir busuk belum tentu salah Anda loh. Bisa aja karena perkembangan zaman, karena disrupsi ekonomi digital, karena pandemi, mungkin bukan salah Anda. Cuman realitanya memang sudah masa depannya udah tinggal nunggu busuk. Kalau tinggal nunggu busuk, apa yang bisa dilakukan? Hanya 11% menganggap ini waktunya terus berusaha, berjuang. Pakai nasihat ini berjuang membangkitkan lagi bisnisnya. Kedua, jualan aset. Mobil perusahaan dijual, tanah perusahaan dijual, mesin dijual supaya bisa buat bisnis baru, hanya 10% ya. 79%-nya menganggap IPO kan aja. Jadi ini gambaran karena banyak yang mengkritisi kenapa saham-saham gak jelas IPO. Pertanyaannya kalau saham jelas, dia sampai sekarang belum IPO, ya memang dia gak pengen IPO. Kalau perusahaan jelas. Kayak gitu. Jadi wajar kalau sebagian perusahaan yang IPO adalah perusahaan yang bingung. Nggak semua juga anyway. Saya lagi diskusi dengan dua perusahaan yang serius mau IPO gitu. Kami lagi bantu dan itu perusahaan bagus. Yang punya masa depan. Nyari pendanaan. Kayak gitu. Tapi saya juga saya juga harus akui, ada banyak perusahaan yang dia udah bingung ngapain, ngubungin kami juga. Pengen IPO, kita keluarnya gimana nih, prosedurnya gimana supaya saya bisa menjual perusahaan saya yang sudah terancam bangkrut ini di publik. Kayak gitu. Itu realita yang terjadi dan Anda nggak bisa bilang itu sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat, karena itu opportunity yang ada. Anda kalau ada di posisi yang sama pun Anda akan melakukan yang sama ternyata, at least mayoritas dari Anda. Karena itu opportunity, nggak melanggar hukum, Anda nggak menipu siapapun. Kan kalau retailnya mau beli ya saya jual, kenapa enggak? Kalau jual ke orang lain nggak ada yang ini. Kayak gitu. Jadi ini sesuatu yang kita pun harus meng-embrace opportunity ini. Karena di mana-mana kalau perusahaan nggak jelas, perusahaan nggak diketahui, dia mau dijual ke publik, harus dibuat pemanis dulu kan. Either pakai brand ambassador, ngundang artis, atau harga sahamnya digoreng gila-gilaan, atau apapun lah. Itu opportunity. Kita harus dewasa melihat itu sebagai opportunity dan ada risk-nya juga. Jangan hanya karena Anda nyangkut, Anda nyalahin bursa, nyalahin bandar, nyalahin ini. Ya nggak usah beli kalau Anda nggak berani. Anda buka dulu pemikiran Anda, sadar bahwa inilah stock market 2.0. Kayak gitu. Inilah stock market 2.0, Anda siap, Anda cari opportunity yang sesuai dengan resiko yang sesuai dengan Anda, baru Anda masuk. Kayak gitu. Kasus menarik lain adalah kasus dugaan tindak ini di mana Pak Hotman Paris itu dipilih menjadi salah satu dari manajer investasi. Beliau nggak mau ngasih tahu manajer investasi mana yang dipilih, tapi intinya dalam kasus Jiwasraya ada 13 manajer investasi dijadikan terdakwa dan saat ini diadili. Ini kasus Jiwasraya yang lalu. Masih ada kasus berurutan, bisa jadi kasus Asabri, bisa jadi kasus BP Jam Sostek. Karena hampir semuanya punya aset reksadana. Jadi manajer investasi itu punya saham, punya reksadana yang dikelola manajer investasi lain, dan misalnya deposito dan lain-lain. Semuanya punya reksadana, dan di kasus Jiwasraya karena nilai asetnya jatuh, si reksadana itu dituntut. Itulah enaknya jadi negara atau perusahaan negara. Kalau retail, reksadananya nggak bisa dicairin, sampai saat ini nggak ada yang bisa dituntut, dianggap resiko investasi. Tapi kalau manajer investasi yang kena,
bisa dituntut. Kalau perusahaan negara yang kena dianggap merugikan negara, bisa dituntut. Tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Pidana korupsi ya pasti korupsi artinya menghilangkan uang negara. Uang Anda kalau dihilangkan itu pencopetan, pencurian. Resiko investasi itu kalau uang Anda. Kalau uang negara namanya korupsi. Kayak gitu. Jadi Pak Hotman Paris ini saya melihat ini sebagai sesuatu yang sangat positif karena kita semua tahu beliau sangat vokal, beliau punya cara yang unik untuk mengedukasi orang dan mengarahkan pemberitaan ke sisi yang menguntungkan kliennya. Karena bahkan ada dia share IG story dan lain-lain itu menunjukkan bahwa nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Resiko investasi bagi investor retail dan bagi negara harusnya sama. Kalau nggak mau ya jangan. Kayak gitu. Tentunya ada kesalahan-kesalahan yang bisa dihukum, misalnya kalau ada penyogokan dan lain-lain. Cuman saham nyangkut itu kalau menurut saya harusnya nggak masuk. Dan harapan kami kalau ini bisa menang, ini akan jadi percontohan buat manajer investasi lain, buat kasus lain. Kalau kalah tentunya bahaya. Karena realitanya memang saham blue chip lagi dijatuhin. Saham-saham krisis bandar yang dihancurin 2019 lalu masih banyak yang gocap sekarang. Artinya kerugiannya masih ada tuh. Bisa menjalar kemana-mana. Kayak gitu. Manajer investasi bisa kena dan ini bisa mendatangkan kekhawatiran untuk bisnis perbandaran atau bukan perbandaran, bisnis manajer investasi yang besar. Wah, hati-hati nih salah-salah kita ini. Salah-salah kita ditangkap nih. Jangan retail tiba-tiba kan. Lagi jualan tiba-tiba. Wah, lu merugikan negara tuh. Gara-gara beli dari lu, 5 hari kemudian dia cut loss. Tiba-tiba dihubungi saya. Warga, Anda merugikan negara. Saya bingung. Saya cuma di kantor doang mencet-mencet. Mouse kok tiba-tiba merugikan negara. Karena ini pertarungan. Ada yang menang, ada yang kalah. Wajar. Kayak gitu. Tapi saya sih berharap dengan adanya high profile pengacara seperti beliau bisa ada titik tengah dan bursa pun langsung menyambut secara luar biasa. Banyak banget yang menghubungi saya dalam kasus ini, meminta saya message, minta pendapat dan lain-lain. Ini saya minta ambil satu. Bang, kasus Jiwasraya sudah masuk ke persidangan. Menurut saya sudah saatnya Bang Arga maju menjadi staf ahli di persidangan. Karena kalau yang dimintai pendapat para akademisi atau komentator saham yang tidak ngerti market bisa kacau bursa kita. Ya, saya udah berikan sih pendapat saya tentang kasus ini dan saya sih menyambut positif Bang Hotman jadi salah satu pengacaranya. Cuma kalau staf ahli atau bukan ya itu bukan saya nggak ada kebijakan apa-apa di sini kan. Saya bukan pihak yang dituntut, bukan pihak yang menuntut dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada tawaran, ada permintaan untuk saya jadi staf ahli, saya akan timbang-timbang. Karena akhir 2019 lalu kami dihubungi juga untuk intinya untuk diminta keterangan, kejelasan atau jadi staf ahli atau saksi ahli saya lupa istilahnya oleh ini. Cuman yang mengundang saya setelah mendengar ternyata yang mengundang saya ngerasa wah lu orang yang salah. Kalau lu ngomong lu malah membela pihak yang lain. Akhirnya ya kembali lagi kan itu penjelasan itu tergantung kepentingan. Kalau saya adalah kepentingan besar bagi saya bahwa bursa saham itu butuh bandar adalah fondasi utama dari bursa saham. Tanpa bandar hancur, jadi sebaiknya bandar jangan diapa-apain. Kayak gitu. Ini ruginya Jiwasraya. Kalau terus berlangsung bisa semua jadi rugi. Kalau saya, istilah mindsetnya pedagang lah. Saya ngomong realita. Tapi ada juga penjelasan yang mengatakan ini kan perusahaan busuk, kenapa dibeli? Ini salah lu harus dihukum dan lain-lain. Karena dia mindsetnya dia nggak pernah trading, dia nganggap bursa saham itu ya kayak ekonomi-ekonomian kayak gitu. Ada juga ya sama-sama ahli kan. Kita nggak bisa bilang ada satu saya ahli nih, saya seminggu 3 kali baca laporan keuangan. Oh ahli kan.
dibanding yang nggak pernah baca laporan keuangan ini. Cuma dia mungkin nggak trading, jadi dia nggak ngerti tentang bagaimana saham bergerak. Tapi mungkin jabatannya banyak, sertifikatnya banyak, atau ngajar di mana-mana. Jadi tergantung kepentingan masing-masing. Yang pasti kalau ada yang menghubungi saya akan timbang, dan saya sih pengen menyampaikan ini saya lah. Pengen menyampaikan kalau memang tujuannya saya setuju. Kayak gitu. Karena saya nggak tertarik dibayar untuk itu. Cuman saya tertarik tujuan saya di sini supaya IHSG sehat, supaya bursa sehat, dan supaya nggak ada lagi krisis-krisis bandar di masa yang akan datang. Kalau ada yang menghubungi saya nggak tahu ada yang ada atau enggak sampai saat ini. Kalau ada yang menghubungi saya dan saya ngerasa saya bisa berpartisipasi di situ supaya nggak pernah ada lagi krisis bandar di bursa saham Indonesia, saya akan jadi staf ahlinya. Cuma kembali lagi ini tergantung kepentingan masing-masing, karena Bang Hotman juga kan Bang Hotman juga hanya 1 MI, bukan keseluruhan. Kayak gitu. Dan menariknya ketika hari Senin lalu dimulai persidangan, harga saham yang di Bandar Ibu Kos langsung bergerak lumayan. KF lumayan, Indaf lumayan, dan ada beberapa saham yang berkaitan dengan Ibu Kos dan Mami Kos. Kalau Anda bahas pembahasan tahun lalu, kami berbulan-bulan membahas ini sebelum krisis bandar, itu kompornya mulai dinyalain lagi. Artinya ada sentimen positif, ada bensin lagi yang bisa dipakai, dan bandarnya mulai nyalain kompor lagi. Harapan kita tentunya dengan berjalannya ini, kita mengambil banyak peluang. Retail nggak bisa menyelesaikan krisis bandar, nggak bisa menghukum atau membebaskan, kita bisa, tapi opportunity dari pergerakan, kalau kita paham masalahnya, tentunya ada hal-hal yang menarik yang bisa kita inikan. Seperti itu. Jadi pendapat saya sih seperti itu. Ini ada juga yang sempat heboh, salah satu Abdi Sleng salah satu musisi yang jadi komisaris Telkom. Saya nggak ngerti kenapa banyak banget forum-forum saham yang membahas ini seakan-akan ini ada hubungannya sama saham. Kayak gitu. Nggak ada hubungannya kok, tenang aja gitu, nggak ada hubungannya, Anda nggak usah khawatir. Dan komisaris BUMN itu menurut saya posisinya agak beda dengan komisaris perusahaan swasta. Kalau komisaris perusahaan swasta itu tugasnya mengawasi direksi perusahaan swasta. Kalau BUMN, direksi BUMN dipilihnya sama Kementerian BUMN. Bukan komisaris yang memutuskan. Kementerian BUMN. Bisa diganti, komisaris pun bisa ditunjuk sama Kementerian BUMN. Jadi posisinya agak tanggung komisaris itu. Mengawasi tapi ada BUMN. Jadi sebenarnya harusnya yang jadi komisaris secara fungsi adalah Kementerian BUMN. Perusahaan BUMN di Kementerian BUMN. Komisaris cuma di tengah aja, kadang-kadang nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak usah khawatir lah. Lagian kan ini udah stock market 2.0. Nggak ada lagi hubungan antara komisaris, kinerja perusahaan dengan harga saham. Toh gitaris jadi ini aja harga saham Telkom langsung terbang kan kemarin. Jadi siapa tahu ini kan pintar membuat orang bergoyang. Mudah-mudahan sahamnya juga bergoyang. Saham Telkom sejak beliau jadi komisaris, nothing wrong with it menurut saya. Biarin aja, nggak usah kita pusing-pusing lah ngeliat yang kayak gitu. Oke, saya kebut. Ini satu pertanyaan lagi kayaknya dipilih. Boleh minta pendapatnya tentang kehancuran kripto dan efeknya untuk IHSG di jangka pendek dan jangka panjang. Karena kalau dengar teman-teman yang trading kripto, sepertinya mereka benar-benar hancur dan modal habis. Dan saya kok pesimis mereka masih punya uang atau keberanian untuk kembali trading saham. Nah ini saya skip dulu aja, nanti saya jelaskan. Akhir pekan ini, hari Jumat ini, saya berencana membuat market outlook, rekan-rekan yang mau bergabung nanti saya jelaskan di akhir video. Salah satunya yang saya bahas adalah efek dari kehancuran kripto buat IHSG
baik jangka pendek atau jangka panjang. Itu salah satu materi yang menurut saya menarik untuk dibahas. Setelah kripto hancur ini, kira-kira IHSG bangkit, kripto hancur selamanya, atau kripto dan saham akan terus bolak-balik, saling tarik-menarik, atau kayak gimana. Nanti saya akan jelaskan pandangan saya tentang adanya pesaing baru yang menurut saya menarik karena di mana-mana kalau nggak ada pesaing itu suka semena-mena bandarnya. Tapi kalau ada pesaing itu bisa ini. Ini di semua sektor ya, bukan cuma saham. Pemain besarnya semena-mena kalau nggak ada pesaing, ini ada sisi positifnya juga. Terakhir, ini saya beberapa waktu lalu kami buat polling di website kami, di Telegram kami, minta teman-teman untuk meminta saham-saham yang mau dibahas. Saham yang mau dibahas di podcast. Tadinya saya janji menjawab 3. Kalau 3 ada Antam, BRIS, dan Telkom. Cuman jujur ya ini nggak enaknya kalau gini, saya nggak bisa membahas Antam saat ini. Saya nggak bisa bahas Antam, ya nggak bisa aja sih. Ya, saya nggak mau cari masalah juga. Saya nggak akan bahas Antam, jadi sebagai gantinya saya bahas 4 peringkat teratas. Ini dari peringkat 2 sampai peringkat 4. BRIS, Telkom, Astra, dan BBRI. Karena itu jadi bonus 1 karena saya nggak bisa bahas Antam. Yang ini sebenarnya BRIS juga ya, BRIS nggak apa-apa lah. BRIS. Oke. Kita akan bahas, kita akan lihat dari sisi bandarmologi dan sisi foreign flow-nya untuk melihat saham ini menarik atau enggak. Sebentar. BRIS, kalau kita lihat BRIS dari sisi foreign flow, partisipasi asing di sini hanya 10%. Artinya sederhananya kalau 100 miliar transaksi, asing cuma 10 miliar. Layak nggak Anda menjadikan 10 miliar itu jadi acuan pergerakan bandarnya? Nggak layak. Karena bandar sebagai pihak yang mengatur pergerakan harga, nggak mungkin orang bisa ngatur pergerakan harga hanya dengan 10% transaksi. Sementara 90-nya nggak ngatur. Jadi ini nggak layak dijadikan dianalisa secara foreign flow. Jadi mau nggak mau, kita akan menganalisa dia secara bandarmologi. Sebentar, saya coba. Secara bandarmologi kita lihat. Oke. Jadi kalau ini kita akan lihat saham BRIS. Kalau bandarmologi kita tinggal lihat nih. Kira-kira saham BRIS ini dia turun lumayan banyak. Kita lihat di masa penurunannya gimana, di masa kenaikannya gimana, dan menarik nggak untuk dibeli saat ini kan, kurang lebih gitu kan. Nggak simpelnya lah ya, kalau orang request analisa, kalau biasanya kayak gitu. Kita tinggal lihat saham BRIS. Pertama kita lihat pas kejatuhan ini 57 sampai 624. 57 sampai 624. BRIS oke. 524 sorry. Kita lihat di sini bandarmologi adalah riset yang melihat siapa yang beli, siapa yang jual. Karena sebagus-bagusnya perusahaan, seprospek-prospeknya atau semanis-manisnya kecap yang disebar di ini, ketika harga sahamnya transaksi ada yang beli, ada yang jual. Jadi analisa bandarmologi bisa membantu Anda. Ini kecapnya dibilang manis banget nih. Tapi kalau kecap manis tapi bandar jualan ya berarti itu kita tahu itu jebakan yang sedang ini bandar. Karena meskipun harganya naik, kalau bandar jualan ya, kenapa bandarnya jualan? Katanya prospeknya bagus, kayak BRIS kan. Dia mau ganti nama, katanya prospeknya bagus, kenapa bandarnya jualan? Tentunya itu bisa jadi pemikiran, kayak gitu. BRIS sendiri kita tahu, so far belum ada lagi rencana ganti nama. Jadi itu hal negatif, karena bank ini, salah satu hal yang terbaik yang terjadi di masa stock market 2.0 itu bank ganti nama. Kalau banknya ganti nama terus, harga sahamnya bisa naik terus. Cuman so far belum ada lagi rencana ganti nama. Ya kalau udah bisnis ya biasa aja kayak gitu. Nggak ada yang istimewa dari berbisnis perbankan zaman sekarang. Yang istimewa adalah ganti nama atau diakuisisi. Jadi yang pertama, jadi isu ganti nama sudah berakhir. Yang dibilang ini jadi bank keberapa, di asetnya terberapa, keberapa, itu udah makanan basi lah. Itu udah nggak menarik.
Harga BRIS sendiri sejak dia resmi ganti nama jadi Bank Syariah Indonesia terus bergerak turun overall. Cuma kita lihat, sekarang kita lihat di masa penurunannya ini, saya kasih gambaran singkat aja. Di masa penurunannya ini kita lihat yang jualan paling banyak ini OD. OD ini dana reksa sekuritas milik BRI sekarang. BRI dana reksa sekuritas lucu. Ini dia jualan. Ini salah satu sekuritas yang banyak dipakai para manajer investasi milik negara, BUMN kayak gitu. BP Jam Sostek ini ada banyak pakai dana reksa. Mandiri Healthcare dan lain-lain lah, banyak. Mandiri Healthcare pakai Mandiri, sebagian pakai dana reksa atau Jiwasraya ini kayak gitu. Jadi ada pemain besar lokal yang jualan. Ini BRIS ini seperti dibilang ini di bandari lokal, yang beli di masa penurunan masih retail. SQ ini BCA Sekuritas, YP itu Mirai Aset, XC itu Ajaib, NI itu BNI Sekuritas, AK ini sekuritas asing. Nah, KK itu Philip ini. Jadi mayoritas dijual sama. Kita lihat yang jualnya dana reksa, KZ, CLSA, JP Morgan, Macquarie dan lain-lain. Jadi yang jual big player ada CC, Mandiri Sekuritas yang sama saya bilang biasa dipakai manajer investasi lokal. Jadi pemain besar jualan, yang beli retail. Normal. Harga turun, retail beli, retail nyangkut, yang jualan. Tapi sekarang ada tanda-tanda rebound. Sekarang kita tinggal lihat 525. Kalau di sini retail mulai cut loss, berarti ini sudah cukup menguntungkan kan? Jual di atas, cut loss di bawah. Tapi apakah sudah cut loss atau belum? Ya nggak tahu, kita harus lihat. 525 sampai 531. Yang jual paling banyak tetap OD. KZ jual juga banyak. Ada PD ini retail, tapi mayoritas retail masih ada SQ, BCA. Ini sudah sedikit merata. Jadi retail udah ada yang cut loss kayak di PD kayak gitu. Tapi masih juga ada yang beli, kayak XC masih beli, NI masih beli, YP masih beli. Jadi masih banyak broker-broker yang melakukan pembelian, tapi pembeli terbesar udah berubah. CC yang tadi jualan udah beli di bawah, BK yang tadinya jualan udah beli di bawah juga. KZ kayak gini. Jadi kalau ini udah gambaran bandarmologinya, ini bandarnya sudah mengurangi distribusinya. Ini masih ada indikasi markup karena yang beli itu broker-broker yang partnernya bandar juga. Kenapa bandar beli dan dia jual juga? Ya buat naikin harga. Karena kalau mereka jualan doang nggak bisa di markup kayak gini kan. Retail nggak bisa dipanggil dong. Kalau turun terus retail nggak mau beli. Jadi dia harus ikut beli. Kadang-kadang beli dari dirinya sendiri supaya harganya naik. Karena cuma orang yang beli saham yang bisa naikin harga. Jadi seperti itu, tanda-tandanya sih masih ada tanda distribusi meskipun sudah kecil. Singkat cerita saya sih belum cukup tertarik di saham ini, walaupun ya buat jangka panjang sih sudah cukup murah, tapi ya saya akan menunggu dulu retail mulai cut loss, jadi mungkin bisa diperhatikan karena harga saham ini sebenarnya sudah cukup murah di harga ini. Kalau dari sudut pandang bandarmologi, cuma saya nggak usah jelaskan lah kenapa murahnya, cuma kesimpulannya sudah cukup murah di harga ini, cuma ya saya belum tertarik kalau saya mau beli BRIS. Kayak gitu. Yang kedua ada Telkom. Telkom ya kita tahu sudah membuat langkah strategis dengan mengajak Gitaris sebagai ininya. Sebagai komisarisnya, mudah-mudahan harga sahamnya bisa goyang lebih menarik sejak itu, karena ya nggak ada urusannya juga sama harga sahamnya selain memberikan pemberitaan positif. Kalau kita lihat Telkom dalam jangka pendek, kita lihat menarik ini Telkom. Jadi kita lihat dari sini, ini itu awal Mei, kembali saya bilang akhir April itu terendahnya, pelan-pelan asing ngumpulin.
Tapi puji Tuhannya asing ngumpulin harganya sideways, jadi retail-retail lokal-lokal pada semangat jualin untuk beliin kripto kan, dijual Telkomnya. Dia pelan-pelan dinaikin, beli banyak. Udah dinaikin diturunin biar nggak dicopet. Biar orang, wah ini turun lagi nih PHP. Anda lihat dia sempat jual di tanggal 21, udah itu beli lagi banyak. Beli semakin banyak, kepemilikannya semakin naik. Udah itu dibanting kemarin, tanggal 28 dibanting. Wah PHP nih, kacau nih, apa mau komisaris gitaris. Kemarin digoreng lagi, lebih tinggi lagi, masuk banyak lagi. Kita lihat overall asing sudah melakukan akumulasi cukup lama dan disertai dengan bantingan-bantingan sehat supaya retail nggak beli saham ini. Puji Tuhan so far masih berhasil dan saya salah satu yang punya saham Telkom sangat bahagia, terutama dengan kenaikan hari Senin kemarin. Harga sahamnya masih bergerak naik dan belum ada tanda-tanda asingnya profit taking. Kalau kita lihat dari sisi foreign flow pun sebenarnya Telkom masih dalam kondisi yang cukup menarik di mana asing jualan di sini di pertengahan April mirip sama waktu krisis pengumuman BP Jam Sostek waktu itu, dia mau keluar, ini April ini dibanting. Asing jualan segini tapi sudah membeli dengan jumlah yang sama. Beli jumlah yang sama dan harga sahamnya udah naik lebih tinggi dari dibanting waktu itu. Dibanting, dibeli, dan kepemilikan asing masih cukup besar di Telkom kalau kita lihat. Pelan-pelan masih bergerak, jadi ini saham yang cukup menarik walaupun ya. Yang belum beli jangan belilah, nanti biarin asing akumulasi lokal-lokal lain. Seperti itu sih. Telkom cukup menarik, beda Sambris. Saya punya, terus nextnya apa? BCA atau apa? Lupa saya. Nextnya adalah ASI. ASI ini dalam fase ya mirip seperti tadi. Di mana awal-awal akumulasi Telkom sebelum digoreng kan, naiknya masih pelan-pelan. Asing beli, turunin lagi. Asing beli, turun lagi, masih tahap PHP. Tapi overall kalau kita lihat ini, kita lihat misalnya saya hitung average akumulasi asing atau average pembelian asing aja, average buy price asing dari sini. Ini indikator rata-rata pembelian asing. Jadi ketika asing beli dalam 20 hari terakhir, anggap lebih ya. Ini 30 hari terakhir aja. Saya mau coba dari sini kurang lebih. Atau kita pakai indikator aja. Average akumulasi asing. Nah, kita lihat berapa hari dari awal akumulasi asing. Nah, ini biasa saya pakai di foreign flow 47 sampai 70, 30 hari. Berarti rata-rata pembelian asing 30 hari terakhir itu kita rata-rata pembeliannya aja, nggak usah rata-rata akumulasi. Rata-rata pembelian asing 30 hari terakhir di Telkom itu ada di harga, nah, kok Telkom sih? Tadi apa? ASI ya? Rata-rata pembelian ini di harga pembelian asing dari sini, dari awal akumulasinya di sini sampai sekarang itu ada di harga 5.408. 30 hari terakhir asing beli Astra sebanyak 317 miliar. Jadi kalau Anda beli Astra saat ini, harapan saya sih masih sideways, berlanjut sideways, Anda sudah beli di bawah average pembelian asing selama 30 hari terakhir, di mana asing udah ngumpulin 30M. Jadi satu penawaran yang cukup menarik juga menurut saya. Mudah-mudahan akumulasinya bisa lebih banyak. Saya masih expect akumulasinya lebih banyak sih, seperti Telkom dilakukan di harga bawah ini supaya karena semakin banyak saham yang diberi asing di harga bawah, dia semakin banyak yang dia harus jual di harga atas. Caranya dia naikin lebih tinggi lagi. Seperti itu. Dari 317 miliar yang dibeli, average-nya ada di 5408. Average pembeliannya.
Kayak gitu sih. Oke, itu buat Telkom. Ada satu lagi ya berarti kalau 4. BRI. BBRI. Nah, BBRI juga menarik. Investor asing ini udah kami bahas di Telegram kami ketika awal-awal akumulasinya mulai menarik. Yang menarik adalah hari Kamis lalu dia sempat dibanting. Saya sempat share di IG buat meme apa orang paling nggak beruntung di BBRI. Tapi sekarang BBRI cuma naik karena ya saya bilang di situ cuma orang paling nggak beruntung karena dia beli semenit sebelum harganya, sedetik sebelum harganya diturunin sama bandar. Dituruninnya juga nggak kira-kira turunin 5% kan orang itu. Tapi terlepas dari bantingan ini kita harus lihat garis besarnya. Kan asing bukan mau main-main, banting, goreng, banting, dia mau cari untung. Anda lihat, ketika bantingan harga ini, penjualan asing cuma segini, 124 miliar. Contohnya, bandingnya hari Selasanya asing beli 203 miliar. Penjualan asing dikit, dan besoknya dia beli jauh lebih banyak. Di sini, dia beli 400 miliar, besoknya lagi dia beli 574 miliar. Jadi ini opportunity yang sangat besar sebenarnya, Kak, bagi yang ngerti. Saya pun bahas besoknya karena asing nurunin pakai uang sedikit, dia beli lagi di harga bawah lebih banyak. Jadi akumulasinya, average akumulasinya bisa jauh lebih rendah. Kalau kita lihat ini 5 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, average pembelian asing 7 hari terakhir, itu ada di average pembelian asingnya ada di 4139. Sekarang harganya 4260. Oke lah. Kayak gitu. Belum ada tanda-tanda asing distribusi. Jadi basically kita lihat ya, ini saham yang menarik masih diakumulasi asing ya, mudah-mudahan ini apa? Ya mudah-mudahan akumulasinya bisa berlangsung terus dan harga sahamnya bisa bergerak naik, dan ini juga motor pemulihan IHSG. Itu analisa foreign flow, saya pakai foreign flow biar mudah aja karena analisa bandarmologi sulit. Kalau Anda lihat dari sisi bandarmologi juga akan Anda melihat ada pergerakan yang menarik, sangat menarik, misalnya dari tanggal 21 sampai hari ini di BBRI kita lihat yang beli semua broker asing, ZP, YU, RX, AK, mayoritas broker asing, retail puji Tuhan terus menjual sahamnya ke bandar, jadi harga sahamnya terus naik. Seperti itu. Kayak gitu retail banyak yang cut loss, CIP jualan, PD jualan, XC jualan, NIKK semua jualan. Oke, jadi ini sesuatu yang menarik ya, cuma ya ini gambarannya, ini mirip sama Telkom tadi kan ada banting-banting ya. Harapan saya sih masih dibanting-banting walaupun saya punya BBRI. Kayak gitu, karena saya pengen untung besar bukan untung cepat. Dan salah satu yang membuat saham bisa untung besar itu kalau asingnya akumulasi dalam waktu lama, jadi dia punya kepentingan untuk menggoreng. Seperti itu sih. Oke, terakhir, udah sejam ya, nggak kerasa. Jadi hari Jumat nanti jam 19.30, karena saya melihat ini seperti dilihat tadi ada 3 saham blue chip selain BRIS yang Anda lihat, banyak peluang menarik di saham-saham saat ini. Dan itu juga yang saya sampaikan di workshop foreign flow terakhir, juga banyak saham menarik yang juga nggak dibahas di sini. Jadi ini sinyal kebangkitan IHSG yang belum pernah ada sejak pertengahan Januari lalu, di mana IHSG udah cukup murah, retail sepertinya sudah mau cut loss di harga bawah, dan bandar terlihat sukses mulai melakukan akumulasi. Jadi ini sinyal kebangkitan IHSG, dan kasus ini juga plus cryptocurrency yang udah jatuh. Jadi kasus ini plus ada kasus pemulihan krisis bandar seperti yang dijelaskan persidangan tadi, itu bisa jadi titik balik buat krisis bandar. Dan jadi kami berencana mengadakan market outlook 4 Juni untuk membahas lebih dalam, ya riset lebih dalam lah tentang apa yang saya katakan dalam podcast ini, tentang efek Morgan Stanley, transaksi mereka gimana, yang menarik gimana, dan lain-lain. Pembahasan yang akan saya bahas adalah di materi ini 3 step pemulihan dan kebangkitan IHSG, efek jangka pendek cryptocurrency yang saya bahas, booming harga komoditas dan efeknya terhadap bandar saham komoditas dan harga saham komoditas,
update terbaru krisis bandar, efek keluarnya Morgan Stanley, efek pemulihan ekonomi terhadap pergerakan IHSG, dan strategi investor retail menghadapi kebijakan penutupan mata retail dan untuk melindungi keberadaan bandar. Jadi bagi yang belum pernah ikut gathering kami, jadi nanti di link description saya akan menjelaskan, ada linknya di mana Anda bisa mendaftar untuk gathering. Gatheringnya akan diadakan secara live, streaming live tapi private. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti pembahasan mendalam ini pembahasan mendalam yang hanya dibahas buat yang daftar itu. Anda bisa daftar, linknya ada di bawah, link description, atau di Telegram kami pun nanti akan di-share, di website dan di ini kami pun akan di-share, di Instagram kami Anda bisa daftar di situ. Untuk daftar seperti Outlook kami sebelumnya, gathering online sebelumnya, kami nggak memberikan ini secara free, jadi rekan-rekan yang mau daftar kami minta untuk memberikan donasi. Donasinya terserah Anda, karena semua uang yang dapat adalah buat donasi dan buat kegiatan kemanusiaan. Ada beberapa proyek yang sedang kami kerjakan, sedang ongoing. Ada bangun perumahan di tempat-tempat yang hancur di NTT karena banjir bandang. Ada rencana buat ikut proyek pembangun menyediakan listrik buat orang pedalaman, dan banyak yang pasti kami akan share pertanggungjawabannya nanti. Kami belum memutuskan mau kemana, tapi intinya semua uang di donasi ini akan diberikan buat kegiatan kemanusiaan. Cuman supaya lebih private, supaya lebih ini, kami meminta semua untuk memberikan donasi sesuai dengan kerelaan hati Anda aja. Nggak ada perubahan apa-apa. Anda memberikan donasi 10.000 atau 10 juta, ininya sama. Cuma saya tahu ketika Anda berbuat baik, memberi, menabur buat orang-orang yang membutuhkan, ya Tuhan yang akan membalikan ke Anda kan, bukan saya kayak gitu. Jadi perlakuannya sama, jadi Anda boleh ikut. Yang penting Anda memberikan donasi berapa. Dan bagi yang webinarnya akan diadakan 4 Juni 2021 jam 19.30 WIB, nanti akan ada sesi tanya jawab. Ini sesi tanya jawab live juga. Bagi yang nggak bisa nonton live akan bisa siarannya bisa ditonton 3 kali 24 jam setelah selesainya live webinar. Seperti itu. Oke, menurut saya itu aja buat hari ini. Semoga Anda juga se-happy saya melihat kondisi market yang bagus. Semoga sinyal-sinyal kebangkitan IHSG ini terus berlangsung dan kita semua bisa menikmati lagi setelah cukup lama menahan diri, bersabar, dan saat ini aja sudah terbayar. Kalau bagi saya, kesabaran itu mudah-mudahan rekan-rekan juga mengalami yang sama. Cuma kalau belum, kita berharap IHSG bisa terus bergerak naik ke depannya, dan sinyal-sinyal ini jadi pemulihan buat IHSG yang jauh lebih baik. Oke, sampai sini ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, komentar, silahkan taruh di kolom komentar di bawah. Anda jangan lupa like kalau ada komentar yang Anda suka, karena di sesi Q&A saya akan fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi.